yang selama ini saya diam tidak berkomentar karena apa yang saya hadapi adalah orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai. Tapi dialah juga yang membuat saya menjadi tahanan sampai detik ini. Saya bagaikan pohon di tengah jalan yang harus disingkirkan, digantikan dengan simpatisan untuk kursi dewan kekuasaan. Itulah yang terjadi sama saya. Ya baguslah kalau udah siap, ya. Tapi sebenarnya dengan ditahan sekian lama pun itu sudah hukuman yang sangat berat itu. Udah berapa bulan? Udah 2 bulan kan? Itu udah hukuman yang sangat berat. Ya artinya secara awal ini Vena Melinda sudah menunjukkan kemenangan bahwa dia punya pelaporan polisi itu benar. Hari ini akan terungkap di persidangan. Itu dicatat. Jadi selama ini kalau kami menyampaikan di tanggal berapa itu? Pada waktu Pak Ferry diperiksa di Polda Jatim, Pak Ferry mengatakan Ibu V memukul-mukul dirinya sendiri. Ingat ya? Lalu kemudian dibantah oleh penasihat hukumnya, dikatakan itu fitnah berat. Hari ini itu akan terungkap. Tunggu aja. Itu akan menjadi fakta nanti. Betul nggak itu Ibu V memukul dirinya sendiri? Makanya ayo kita ikutin proses persidangan. Dan kami meminta kepada saksi pelapor untuk hadir dalam persidangan nanti di saat pemeriksaan saksi begitu. Dan dia akan dipanggil pertama kali. Jadi jangan sampai tidak datang ya. Kami minta datang. Kalau ada panggilan persidangan sebagai warga negara yang baik, datang. Makanya saya selalu bilang kepada tim sana, daripada berkoar-koar dengan nenek-nenek konpres melulu di Jakarta, sementara ke Surabaya praktis hampir tidak pernah. Jadi berarti apa yang dikejar adalah biar masuk TV. Kalau Hotman kan selalu nolak infotainment, terkecuali terpaksa dicegat kayak gini. Nah, itulah bedanya senior dengan junior. Ferry Irawan menjalani sidang perdana kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Vena Melinda yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur. Ferry yang menghadiri sidang mengenakan kemeja putih menyampaikan hal yang cukup mengejutkan. Ditemani kuasa hukumnya, Ferry mengungkapkan jika dirinya sama sekali tidak melakukan kekerasan kepada Vena. Ferry juga menyinggung ketidakadilan yang membuat dirinya harus mendekam dalam rumah tahanan. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan, Vena Melinda selaku pelapor tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran Vena membuat pihak Ferry kesal. Mereka pun berharap Vena harus hadir di agenda sidang selanjutnya. Sebelum menjalani sidang perdana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, Ferry dan Vena sudah terlebih dulu menjalani sidang perceraian pada 9 Maret 2023 lalu. Lantas, seperti apa jalannya sidang perdana kasus kekerasan dalam rumah tangga? Seperti apa pula tanggapan Ferry usai hadir dalam persidangan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ferry Irawan tampak begitu tegar saat hadir di sidang perdananya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ferry diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, Vena Melinda, beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ferry yang ditemani kuasa hukumnya, Jeffrey Simatupang, mengungkapkan jika dirinya tidak melakukan kekerasan terhadap Vena Melinda. Tidak hanya itu, Ferry juga mengungkapkan jika dirinya akan membeberkan fakta yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, bukan dirinya yang memukuli Vena, melainkan Vena sendiri yang memukuli dirinya. Sontak saja pengakuan Ferry tersebut mengejutkan banyak pihak, mengingat selama ini narasi yang berkembang luas jika Ferry telah melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya Vena Melinda yang membuat dirinya harus mendekam dalam tahanan. Lantas seperti apa jalannya persidangan? Benarkah Ferry akan membuat kejutan dalam persidangan selanjutnya?
Sidang mulia, terdakwa didudukan di dalam persidangan ini berdasarkan BAP-BAP yang tidak sesuai fakta dan surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara spekulatif memuat hal-hal yang substansinya tidak sesuai dengan fakta dan yang berakibat salah arah atau misleading. Proses mencari keadilan, proses menemukan keadilan, dan proses penegakan hukum di dalam persidangan ini semata-mata agar dapat menghukum terdakwa. Selama ini saya tidak pernah memberikan komentar apapun, statement apapun. Saya harus mengungkap sesuatu dari isi hati saya. Pertama-tama saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap hati nurani yang telah mati. Kenapa selama ini saya tidak pernah berkomentar? Karena tidak lebih kalau saya berkomentar atau memberikan statement hanyalah aib rumah tangga yang akan saya buka. Yang pertama. Yang kedua, saya tidak berdaya melakukan sistem, di mana sistem itu dipaksakan ke saya untuk saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Dan saya bukan pelaku KDRT. Sekali lagi saya tekankan, saya dipaksakan oleh satu sistem di mana sistem itu membuat saya menjadi tahanan untuk satu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Dan itu nanti akan saya ungkap dalam persidangan. Yang selama ini saya diam tidak berkomentar karena apa yang saya hadapi adalah orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai. Tapi dialah juga yang membuat saya menjadi tahanan sampai detik ini. Saya bagaikan pohon di tengah jalan yang harus disingkirkan, digantikan dengan simpatisan untuk kursi dewan kekuasaan. Itulah yang terjadi sama saya. Dengan kata lain, buat ibu-ibu atau perempuan Indonesia yang mengalami kayak kita KDRT fisik, psikis, atau mungkin apapun lah namanya. Karena KDRT itu kan macam-macam ya jenis. Yang pertama kita lakukan adalah speak up. Kalau saya sebagai korban KDRT fisik, ada visum, ada barang bukti, memang proses hukum sedang berjalan. Karena urutannya biasanya korban KDRT pasti mengalami yang namanya playing victim. Hari ini akan terungkap di persidangan. Itu dicatat. Jadi selama ini kalau kami menyampaikan di tanggal berapa itu, pada waktu Pak Ferry diperiksa di Polda Jatim, Pak Ferry mengatakan Ibu V memukul-mukul dirinya sendiri. Ingat ya. Lalu kemudian dibantah oleh penasihat hukumnya, dikatakan itu fitnah berat. Hari ini itu akan terungkap. Tunggu aja. Itu akan menjadi fakta nanti. Betul nggak itu Ibu V memukul dirinya sendiri? Biar nanti itu menjadi surprise buat masyarakat Indonesia. Ya, namanya kejutan kan kalau kita beritahu sekarang bukan menjadi kejutan lagi. Makanya begini, yang pasti kami di penasihat hukum akan membuka seluruh fakta. Dan pengadilan ini adalah tempat yang paling tepat untuk membuka fakta dan alat bukti. Makanya selama ini kami diam, kami tidak pernah menunjukkan satu alat bukti pun. Tetapi persidangan ini adalah tempat pada saat kami akan membuka seluruh alat bukti kami. Di situ akan kelihatan siapa yang benar dan siapa yang salah. Begitu. Oleh karenanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, tunggu hasil proses persidangan. Jangan lagi mengatakan bahwa Pak Ferry ini seakan-akan bersalah. Seperti kata penasihat hukumnya Ibu V itu yang mengatakan Pak Ferry kan sudah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berat. Itu kan belum dibuktikan. Nah inilah adalah ranah yang paling tepat untuk kami membuktikan. Betul nggak bahwa terjadi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu? Dan kami punya buktinya. Begitu. Jadi kalau kita lihat surprise-nya apa? Tunggu aja, namanya surprise. Namanya kejutan kan begitu. Jadi nggak benar juga kalau dikatakan kami mau membuka kejutan itu ancam-mengancam. Nggak ada. Ini proses hukum begitu loh. Kita mengikuti setiap proses hukum dengan baik. Kalau ada alat bukti yang kami miliki, kami akan ungkap di persidangan. Dan itu akan mengejutkan. Begitu loh. Jadi jangan dikatakan ada ancaman dan lain-lain. Pidana kekerasan dalam rumah tangga ini. Ya yang pasti apapun itu seperti yang aku selalu bilang ya, aku sama Atala sebagai anak akan selalu support mama, akan selalu ada buat mama, mendoakan mama. Kalau itu mungkin harus tanya. Iya. Tapi soal itu mah mesti tanya ke pihak yang bersangkutan lah menurut aku ya. Kalau emang mama butuh ini kita support kita ya pasti kita sempetin untuk datang. Ya aku rasa soal proses hukum biar kita serahin aja ke pihak yang berwajib ya.
sekali lagi aku sebagai anak hanya bisa mendoakan mama, mensupport mama, dan yang paling penting adalah menjaga mama. Ya sebenarnya tadi sama-sama kita lihat kan di persidangan bahwa hari ini agendanya adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum karena hari ini adalah sidang pertama. Dan tadi penasihat hukum sudah langsung mengajukan eksepsi sehingga untuk agenda sidang berikutnya tentu kami akan membuat tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum. Ya tentu mengenai eksepsi terkait dengan pasal 143 KUHP ya, ayat 2 terkait formil dan material surat dakwaan. Itu aja fokusnya. Ya memberikan support aja ke Kak Ferry nanti di proses sidangnya. Tawarannya itu kan hal yang positif ya, seperti Bang Sunan bilang, dan kita juga punya keyakinan kita juga bisa menang. Dan mudah-mudahan kebenaran itu akan terbukti nanti saat pengadilan. Dan Kak Ferry tetap mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Itu aja. Ketidakhadiran Vena Melinda dalam sidang perdana kasus kekerasan dalam rumah tangga membuat pihak Ferry Irawan akhirnya angkat bicara. Menurutnya, kehadiran Vena sebagai pelapor sangat penting. Dengan begitu, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini menyedot perhatian masyarakat luas akan menjadi terang benderang. Benarkah Ferry Irawan melakukan tindak kekerasan atau tidak sama sekali? Drama kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pasangan selebriti Ferry dan Vena kerap dibumbui gesekan dan perseteruan panas dan berlarut-larut. Sebab perseteruan di antara keduanya juga diramaikan dengan kedua kuasa hukum dari masing-masing pihak yang kerap saling sindir satu sama lain. Maka seperti inilah himbauan pihak Ferry Irawan terhadap Vena Melinda yang tidak hadir dalam sidang perdananya. Makanya ayo kita ikutin proses persidangan dan kami meminta kepada saksi pelapor untuk hadir dalam persidangan nanti di saat pemeriksaan saksi begitu. Dan dia akan dipanggil pertama kali. Jadi jangan sampai tidak datang ya. Kami minta datang. Kalau ada panggilan persidangan sebagai warga negara yang baik, datang. Hari ini agendanya dakwaan. Kalau sesuai agenda nggak perlu datang. Tapi yang menjadi kewajibannya pada saat datang adalah pada saat dipanggil sebagai saksi. Dan ingat dulu, dalam hukum acara pidana itu saksi yang pertama kali wajib diperiksa adalah saksi pelapor. Jadi nggak bisa untuk saksi yang lain. Harus saksi pelapor terlebih dahulu yang diperiksa. Maka dari itu kami menghimbau datang. Gitu aja. Iya, kan emang mama memenuhi panggilan dari polisi ya kan, sama dari pengadilan juga. Jadi sebagai warga yang baik ya dia harus datang. Datang ke pengadilan bukan untuk menang dan kalah. Ya. Datang ke pengadilan untuk mencari keadilan. Nah, kami percaya Bapak Ferry akan mendapatkan keadilan di sini. Jadi bukan masalah menang dan kalah di pengadilan. Kalau ada pengacaranya Bu Fe juga mengatakan ini kan Bu Fe sudah menang. Kuliah hukum lagi deh. Mana ada sih hukum acara pidana mengatakan datang ke pengadilan untuk menang dan kalah. Datang ke pengadilan mencari keadilan, bukan cari menang dan kalah. Begitu. Begini loh, makanya jangan jadi pengadilan jalanan. Saya tekankan sekali lagi, petinju bertarung ya diri tinju. Kalau petinju memukul orang di luar ring tinju, itu namanya preman. Kami pengacara bekerja di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kalau ada pengacara bekerja di luar pengadilan, ya tahu sendiri lah itu apa namanya. Kan begitu. Pembalap, kalau balapan di sirkuit. Kalau pembalap balapan di jalanan liar, itu namanya pembalap liar. Sekali lagi, pengacara bekerja di kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Makanya jangan menimbulkan opini-opini, jangan menimbulkan asumsi-asumsi begitu. Itu yang mengakibatkan seakan-akan Pak Ferry ini sudah melakukan, sudah terbukti seakan-akan. Kami mau tekankan, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pak Ferry dianggap sebagai seorang yang tidak bersalah. Ingat itu, kita hormati norma asas hukum itu. Ya kan, apalagi pengacara. Kalau seorang pengacara harus menghormati asas hukum, itu berlaku internasional. Kalau nggak ngerti juga, kuliah lagi deh. Ya berarti bukti-bukti yang diajukan oleh Vena Melinda sudah memenuhi syarat. Mereka sebelumnya berkoar-koar bahwa seolah-olah gara-gara P19 seolah-olah kasusnya tidak terbukti. Padahal itu kan P19 kan itu hal yang standar. Makanya saya selalu bilang kepada tim sana, daripada berkoar-koar dengan nenek-nenek kompres melulu di Jakarta, sementara ke Surabaya praktis hampir tidak pernah. Jadi berarti apa yang dikejar adalah biar masuk TV. Kalau Hotman kan selalu nolak infotainment, terkecuali terpaksa dicegat kayak gini. Nah, itulah bedanya senior dengan junior. Itu tadi saya sudah pastikan bahwa sekalipun Ferry itu masih dalam
dugaan karena belum ada putusan hukum yang menyatakan bahwa dia seorang pelaku KDRT, tapi yang berbau KDRT saja, mohon maaf, saya kurang berkenan. Sehingga saya pastikan saya tidak akan hadir di persidangan Mas Ferry dengan dugaan KDRT. Saya pastikan saya tidak akan hadir karena saya tidak suka dan saya tidak berkenan apapun kasusnya terkait dengan KDRT. Ya baguslah kalau udah siap. Ya, tapi sebenarnya dengan masuk ditahan sekian lama pun itu sudah hukuman yang sangat berat itu. Udah berapa bulan? Udah 2 bulan kan? Itu udah hukuman yang sangat berat. Ya artinya secara awal ini Vena Melinda sudah menunjukkan kemenangan bahwa dia punya pelaporan polisi itu benar. Ya belum tahu lah, tunggu panggilan, kan harus dilimpahkan ke pengadilan. Nanti pengadilan menentukan tanggal sidang, ya. Oke, Bos. Yuk. Senang, artinya makin cepat masuk ke proses persidangan, makin cepat juga fakta-fakta terungkap. Artinya kalau yang benar akan terungkap berdasarkan fakta-fakta, dan kalau yang tidak benar juga begitu sebaliknya. Artinya saya sangat mendukung proses hukum yang cepat agar supaya Ferry juga mendapatkan kepastian hukum yang cepat. Kalau dari aku pribadi sih, aku cuma minta semoga masalah ini bisa cepat selesai, nggak beruring-uring, nggak berlarut-larut, tidak dibesar-besarkan, karena menurut aku ini ya pelajaran buat semua pihak lah, bukan cuma untuk 1-2 pihak doang. Dan ya semoga kedepannya ini bisa menjadi pelajaran yang berharga yang bisa membuat semuanya menjadi lebih baik lagi. Ya kami aku sama kakak berharap sih pastinya semoga ada penyelesaian yang baik ya kan. Kedua belah pihak lah, anggap sebagai pelajaran. Sidang perdana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Ferry terhadap istrinya Vena Melinda bukanlah satu-satunya agenda persidangan bagi pasangan yang menikah pada tahun 2022 lalu. Di bulan yang sama, tepatnya pada 9 Maret lalu, keduanya juga menjalani proses sidang perceraian yang digelar di Jakarta. Namun yang menarik dalam sidang cerai tersebut, baik Ferry maupun Vena saling mengajukan gugatan cerai. Tentu saja, hal itu menggambarkan betapa panasnya perseteruan yang terjadi di antara keduanya. Dalam sidang cerai, kuasa hukum Ferry, Sunan Kalijaga, kerap saling sindir dengan Hotman Paris selaku kuasa hukum Vena Melinda. Lantas, seperti apa pihak Ferry dan Vena menghadapi 2 sidang sekaligus, yakni sidang kekerasan dalam rumah tangga yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, dan sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama di Jakarta. Itu nanti mungkin bisa ditanyakan kepada junior-junior saya, ya, karena yang senior kan juga nggak datang beberapa kali di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka saya juga memutuskan nggak perlu saya juga yang turun untuk menyidangkan, cukup yang junior. Bahkan saya baru pilih anak yang baru kemarin juga baru jadi pengacara, biar aja mereka latihan sidang. Nggak ada ini. Yang pasti kan sudah sama-sama ingin berpisah, ingin cerai, artinya tinggal pembuktian aja. Kayak masalah nafkah misalnya nih, ya pihak tergugat menyatakan tidak pernah diberikan nafkah. Tentunya dari pihak kami nanti akan menyajikan fakta-fakta, bukti-bukti, transferan apa selain kami memberikan nafkah. Gitu. Iya, tapi menginginkan, tapi kan harus dibuktikan dulu. Gitu loh. Seperti saya mendapatkan info bahwa dari pihak Vena sendiri menginginkan KDRT-nya dimasukkan dalam urusan di perceraian. Sehingga itu kan juga perlu kita buktikan atau kita bantah kalau memang tidak seperti itu ceritanya. Makanya kami sekarang sudah tahu nih apa langkah-langkah berikutnya, begitu loh. Nah, karena Pak Ferry sekarang sudah menyatakan sudahlah, karena memang sudah tidak ada perdamaian, lalu kemudian Pak Ferry juga selalu saja masih disudutkan, begitu loh. Ya Pak Ferry sekarang mengatakan, oke, kalau begitu Pak Ferry akan melawan, secara hukum pasti akan melawan, begitu. Udah santai, orang udah di penjara ya wajar lah mengeluarkan berbagai gertakan-gertakan. Kita mah nggak peduli, penting dia masuk aja dulu, makan makanan penjara dulu, ya. Pak Ferry menuliskan surat kepada kami dan menekankan bahwa Pak Ferry siap mengikuti proses hukum. Tidak ada lagi upaya perdamaian. Yang kedua, Pak Ferry menyampaikan bahwa Pak Ferry sejak awal tidak pernah mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry dalam suratnya. Tapi kami akan sampaikan begini, kami akan menguji fakta-fakta yang ada, baik dari faktanya Pak Ferry ataupun dari faktanya Bu Fe, itu akan diuji nanti di persidangan, begitu loh.
kita tunggu nanti putusan pengadilan seperti apa. Kami yakin sekali bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada Pak Ferry tidak seperti apa yang diberitakan, begitu loh. Untuk persiapan kan pasti Mama ada ya. Untuk kelanjutan kasus ini pasti Mama dan pihak kuasa hukum Mama, Bang Hotman juga, Om Agus dan pihak keluarga pasti udah siap ngebantu Mama lah. Tapi untuk detailnya aku kurang tahu lah. Ya pasti ya sebagai keluarga dan anak kita pengen semua masalah cepat selesai ya. Dan alhamdulillah udah ada langkah pengen berpisah. Ya kita tinggal ikutin aja proses hukumnya kayak gimana. Gitu sih. Kalau ngomongin lega ya pasti lega dan seneng lah ikut semua. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.